Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang selalu ngasih kita nikmat yang kadang lupa buat kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu jadi teladan untuk kita semua dalam sabar, syukur, dan semua sisi kehidupan. Perkenalkan, saya Maira Anggraini Puspitasari. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan ini merupakan tugas mata kuliah nilai-nilai agama yang dibimbing oleh Ibu Neneng Sri Lestari M. Hum. Hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang sabar dan syukur. Dua kata yang sering banget kita dengar, tapi jujur aja prakteknya gak segampang itu kan? Teman-teman, hidup ini tuh gak lepas dari dua keadaan. Kadang kita lagi senang dan kadang kita juga lagi susah, dan dua-duanya adalah ujian dari Allah. Kalau kita lagi senang, Allah mau lihat kita itu bersyukur atau malah lupa diri, dan kalau kita lagi susah, Allah mau lihat kita bersabar atau malah mengeluh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Semua urusannya adalah baik jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita sikapi dengan sabar dan syukur, itu jadi kebaikan buat kita. Coba deh kita lihat kenyataannya. Pas lagi dapat rezeki, dapat hadiah, atau dapat kabar baik, kita kadang-kadang lupa kan kalau bilang alhamdulillah. Lupa kalau semua itu datangnya dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Padahal Allah udah janji dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim. Jadi kalau mau rezeki kita itu bertambah, bukan cuma soal uang, tapi soal kebahagiaan, ketenangan, ya syukuri dulu yang ada. Bersyukur itu bukan nunggu nikmat besar atau mensyukuri ketika kita tuh dapat kaya, tapi nikmat kecil yang sering kita anggap biasa itu harus kita syukuri juga. Lalu soal sabar, kadang kita mikir sabar itu cuma pas dimarahi atau pas ada masalah, padahal sabar itu luas banget. Ada sabar dalam taat, contohnya tetap sholat walaupun lagi capek. Ada sabar menjauhi maksiat dan kayak menolak ajakan yang gak baik, dan ada sabar saat kita lagi diuji, pas kita kehilangan, pas kita sakit, atau pas rencana kita tuh gak sesuai harapan, kita tuh harus bersabar. Dalam hadis lain dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karena itu. Subhanallah, bahkan duri aja bisa jadi penghapus dosa. Berarti kalau kita lagi ada masalah, jangan buru-buru nyalahin keadaan atau orang lain. Bisa jadi itu cara Allah membersihkan dosa kita, atau cara Allah mengangkat derajat kita. Teman-teman, sabar dan syukur ini ibarat dua sayap buat kita terbangi hidup. Kalau kita cuma punya satu, kita gak bisa terbang. Dan pas lagi senang kita syukur, pas lagi susah kita sabar. Dan dalam hidup ini percayalah gak ada yang kebetulan. Kalau kita dapat kesedihan, Allah mau lihat kita kuat. Kalau kita dapat nikmat,
Allah ingin kita itu lebih bersyukur. Sabar dan syukur ini juga bikin kita lebih tenang, karena yang bikin hati berat itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi karena kita nggak sabar dan nggak ikhlas. Sementara kalau kita bersyukur, hal itu jadi lebih lapang. Ada sebuah kata-kata bijak, orang yang bahagia itu bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena dia bisa bersyukur dan bersabar atas apapun yang Allah tetapkan. Dan yakinlah, Allah gak akan uji kita melebihi kemampuan kita. Allah juga gak akan ngasih nikmat tanpa hikmah. Jadi yuk mulai sekarang belajar bareng-bareng, belajar sabar walaupun kadang hati pengen meledak, dan belajar syukur walaupun yang kita punya kelihatannya sedikit. Karena siapa tahu dengan sabar dan syukur Allah lagi sisipkan sesuatu yang lebih indah dan lebih besar daripada itu, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Semoga kita semua bisa jadi hamba Allah yang sabar dan syukur dalam apapun keadaannya. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri.